ngarapin mereka. Kita ini lewat pusat analisis data nih ngapain? Aku cuma ngumpulin data-data aja. Data udah jelas kayak begini kok. Justru lewat podcast ini atau lewat wawancara ini oleh Zoom ini yang punya kesadaran, ada Adinda Ismail Yusanto yang punya masa jutaan itu HTI-nya itu. HTI kan gitu bubar ya, di administrasi aja, faktanya kan kagak. Gerakin gitu dong ya. Itu saya udah gerakin yang saya punya, tapi kan nggak seberapa. Ayo kita sama-sama, ini peluang melawan kezoliman, jadi terang-terangan gitu loh. Karena politik itu harus begitu. Jangan politik itu mereka main-main politik dengan cara-cara jahat, curang, kita ikut-ikutan juga, pura-pura baik, pura-pura ini enggak, kita ditangkap ya ditangkap, harusnya begitu. Enggak perlu lagi mikirin kita ditangkap. Kalau mau gerakan jangan mikirin hukum. Kalau mikirin hukum udah pasti ditangkap. Nah, itu logika yang sederhana. Kok juga podcast sebagai host luar biasa kok. Selamat Sugianto ya. Jangan cari selamat kok, walaupun nama selamat gitu. Jadi hari ini sebenarnya selesai. Kalau Ismail Yusanto sebagai jubir dari HTI umumkan kepung istana, kepung DPR, kapan gitu loh. Oh selesai, jutaan orang turun semuanya itu ya. Habib Rizik juga punya kapasitas perintah FPI, kepung DPR, selesai. Saya sudah, tapi kan saya jujur, tahu diri, nggak banyak masa saya, yang ada Masya Allah aja gitu. Saya sudah perintah, minimal HMI MPO saya, minimal PPMI, semua yang dengar saya udah perintah, dan saya udah bentuk namanya ARM, Aliansi Rakyat Menggugat. Tiap hari kita demo, tangkap si Luhut, tangkap si ini. Cuma karena daya dukungnya kurang, kalian yang HTI, yang FPI, yang semuanya pecah-pecah, kita nggak kompak, ya sudah begini, rasakan ditindas gitu loh. Nah, kalau Anda nanya saya, mari kita kompak, nggak usah banyak omong, udah jelas pelanggarannya. Ya kapan? Minggu depan dudukin DPR, sebentar selesai itu. Udah itu aja lah, lama-lama nggak nangis, omong kosong aja semua itu. Ya, itulah pernyataan daripada Egy Sujana yang mengakui bahwa memang dia tidak punya masa sebesar HTI dan FPI, dan ya dia hanya punya masa Allah. Ya tetapi Egy Sujana memprovokasi kepada HTI dan Rizik Syihab untuk mengepung istana dan menangkap Luhut Binsar Panjaitan. Tadi disampaikan seperti itu. Ya itulah ucapan-ucapan orang yang kalah dan kalap. Ternyata Egy Sujana begitu sangat kecewa kepada kadernya ya, sendiri, yakni Anies Baswedan ya. Ungkapan kekecewaan Egy Sujana, dia adalah merupakan pendukung Amin atau 01, tetapi dia sangat kecewa. Kita dengarkan yuk. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, Arab lagi kan, nggak mungkin nggak lah. Arab kan? Lagi. Kader saya di HMI 4 tahun 8 bulan jadi gubernur, mana peraturan pergub saja yang melarang miras Mana perda Islam apalagi, yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Ada PSI alasan, oke lah perda susah, pergub dong. Pergub siapa yang mau dihalami, mau dilawan? Nggak ada, dia sendiri pergub. Tapi sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan lagi. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi ke lubang yang sama, yang keledai saja tidak mau. Kok kita lebih rendah dari keledai? Saya tidak mau mendistrikkan orang, dan tidak ada kesan ambisius. Saya mau enggak ada. Kalau misalnya memang Anies betul mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan sama Jokowi, saya jadi pendukung dia. Saya pendukung dia. Tapi dia nggak lakukan itu. Malah terus main lobby-lobby aja. Pencitraan dan seterusnya. Tidak ada. Banjir tetap banjir, macet tetap macet. Kriminalitas Jakarta, Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Itulah kekecewaan Egy Sujana kepada Anies Baswedan yang selama menjadi gubernur tak pernah sedikit pun ataupun sekalipun membuat undang-undang ataupun peraturan yang menguntungkan umat Islam. Kekecewaan Egy Sujana sangat memuncak sekali kepada Anies Baswedan, apalagi sekarang Anies akan dijadikan calon presiden maksud saya. Kekecewaan Egy Sujana tak sampai di situ, namun demikian kekecewaan kepada Anies ya sangat luar biasa. Buktinya apa? Dia nggak membuat syarat apapun ketika Nasdem mendukungnya.
Misalkan dia bisa katakan, oke saya mau, tapi tolong dong, kita fokus ke 0%. Nah itu yang saya maksud Anies egois. Itu yang saya maksud Anies onani politik. Dia harusnya ikut empati kepada program Bung Refli sendiri yang sejak awal kita bersama datengin MK, pernah menggugat juga sama-sama untuk 0%. Jadi nggak ada empati sedikit pun di situ. Dia menafikan perjuangan aktivis-aktivis lain. Karena kalau 20% dia enjoy dengan itu, nggak bakal mungkin ada muncul pemimpin yang kredibel di dalam konteks kesejarahan Indonesia. Jangan dijawab oleh buzzer atau pendukung Anies kritik ini dengan sarkasme, juga justru ujaran kebencian dan tuduhan-tuduhan sesat lainnya. Karena saya mengalami Ternyata Egy Sujana ya, Egy Sujana begitu sangat kecewa sekali dengan Anies Baswedan. Dan ya percuma karena dia juga bingung mau dukung siapa, dukung Ganjar atau PDIP, dia sangat tidak cocok, apalagi dukung Prabowo. Di situ ada Jokowi sehingga dia bingung dan akhirnya tetap dukung Anies Baswedan. Kalah lagi. Egy Sujana begitu sangat kecewa sekali di mana Anies Baswedan ingin jadi presiden tetapi tidak mau berkorban, ya malah mengorbankan rakyat. Egy Sujana pendukung Amin sudah mulai kesal, sebut Anies Baswedan mau jadi presiden tapi tidak mau berkorban, malah ngorbanin rakyat. Ngorbanin Perlu dikasih rakyat. jalan itu. Tinggal Anies dengan Caimin berani nggak? Jangan kau mau enakan aja, ya kamu jadi presiden kan ente, ya wakil presiden ente. Kok kita suruh berkorban? Kita pasti mendukung. Tapi yang di depan dong. Nabi Muhammad tuh lebih di depan, bukan dari belakang meja. Pernyataan Egy Sujana pendukung garis keras 01 diduga singgung Anies yang mau enak sendiri. Para pendukung rela tidak bekerja demi ikut demo panas-panasan di bulan Ramadan, bahkan ada yang batal puasa, gak kuat nahan lapar dan haus demi bela Anies agar jadi presiden. Lalu apa mungkin yang disinggung 01 pelit ngeluarin dana untuk beli makan dan minum untuk demonstran? Tapi bagaimana nih menurut kalian nih? Ya, kekecewaan pendukung Amin begitu sangat nyata ya. Demo didukung maksudnya dari Mahkamah Konstitusi, tetapi Anies tidak mau keluar duit untuk memberi makan demo. Ya memang seperti itulah, pelit dan pelit. Egy Sujana begitu juga sangat mendukung kepada Rocky Gerung. Ya samalah 11-12 dengan Rocky Gerung. Ini adalah Egy Sujana. Rocky Gerung, kalau sampai Anda sampai diproses, Anda orang baik karena waktu kita sidang ijazah palsunya Jokowi, Anda bersedia jadi saksi ahli ya, atau memberi keterangan ahli. Nah, jika Anda diproses, saya Egy Sujana bersedia menjadi advokat Anda, insya Allah. Jika diperlukan, kalau enggak, ya, menurut saya sih nggak perlu, karena ini bukan ranah hukum yang harus dipolisikan gitu. Jadi poin pentingnya seperti itu, jangan sampai kita ini terkena ayat Al-Quran, surat Al-An'am, ya, ayatnya 123, bahwa dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu, tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Egy Sujana selalu mengutip ayat-ayat Al-Quran, tetapi tidak hanya selalu ya bikin provokasi, provokator ya kepada HTI dan FPI untuk mengebuk istana. Egy. Kekecewaan Egy Sujana kepada Anies, namun juga kekecewaan juga kepada Joko Widodo. Ya, itulah Egy Sujana yang tak jelas. Konteksnya yang tadi PKI misalnya ya, ada bukunya undercover, diadili orang itu. Terus minta tes DNA, nggak mau lakukan tes DNA.
kemudian jarak umurnya sama ibunya cuma 10 tahun. Nah ini dia, ini salah satu fitnah lagi. Bukan fitnah, ini kan memang fitnah. Loh, kok- Anda jangan memfitnah, bicarakan fitnah. yang benar dong. Itu fakta. Ini kita siapa bilang fakta? Kalau Ibunya bilang umur fakta, tahun 51. kalau bilang fakta buktikan. Ya, ibunya umur Anda tahun sudah, 51. Anda Ya, ini jangan kita ngomong baca di fitnah, Egi. Anda ini orang beragama, stop, udah tua, Oke. stop, jangan bicara fitnah Nah, lagi. sekarang saya Bicarakan jawab. yang lain aja, jangan Faktanya, bicarakan fitnah lagi deh. Nanti saya lahir bongkar ibunya juga. tahun 51. Jokowi lahir tahun 61. Jadi berapa jaraknya? Oke. Umur 9. Siapa bilang? Itu faktanya. Itu undercover itu kan salah. Ya, oleh Orangnya karena dihukum. itu, ini contoh Salah. ada ditanggapi. Itu hoax. Oke. Itu hoax, salah dan itu udah dihukum. Kok Anda peliter-peliter ke sana-sana? Oke, kalau Dalam konteks Makanya itu. nggak bergeser Ya, kemana-mana, tidak. Anda nggak Soal pernah tes move DNA, on. nggak Makanya mau Anda nggak pernah dilakukan move tes on. DNA, Makanya gimana? Anda nggak pernah move on. Oke, Inilah oke. yang selalu Anda lakukan. Nah, sekarang Iya, telak banget ya. Egy Sujana dilawan oleh kader Nasdem ya. Dan ternyata memang ya salah. Apa yang membuat Jokowi undercover itu juga dihukum, berarti memang tidak bisa membuktikan secara hukum bahwa ibunya Jokowi tahun 51 dan anaknya lahir tahun 61. Ya tak mungkinlah seperti itu. sekarang kalau misal kalau Tunggu dulu, belum Oke, selesai. Jadi oke. dalam pengertian yang ke depan ini ya kita Sudah jelas mengaku. Ratna masih juga bilang nggak percaya kalau itu. Ratnanya sendiri mengaku kalau dia sudah memang operasi plastik, masih bilang nggak percaya. Harus digini lagi, harus digini lagi. Ini pembenaran yang menurut saya nggak fair. Sementara Prabowo sendiri sudah mengatakan bahwa dia minta maaf. Oke. Masa seorang Egy Sujana masih pelintar sana pelintir sini? Yang nggak, benar logikanya aja jangan dong, gitu. aduh. Nah, ini pelintir-pelintir. Oke. Saya tegaskan di sini tadi yang saya omong, Ratna mesti jadi tersangka. Oke. Oleh karena itu diperiksa segala sesuatunya sampai yang Bukan paling cuma detail. Ratna, semua yang ikut menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax itu harus dihukum. Boleh. Oke, dan itulah Egy Sujana.